Ini menjadi belum toh? Selamat pagi saudara-saudara. Selamat kita berjumpa kembali di Dapur 1890. Ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan lagi memberikan kita kesempatan. Ya. Kita berterima kasih kepada Dia, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yang boleh bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Dalam persekutuan komunitas Dapur 1890 ini saya sangat percaya bahwa Dia ada dengan kita. Bahwa di Dapur 1890 ini kita duduk di sekitar firman Tuhan dengan program Firman Allah Jayalah sampai ke ujung dunia. Dan karena itu saudara-saudara, maka saya akan melanjutkan lagi tentang apa yang sudah kita bicarakan yang lalu. Kemarin tentang pas ada 5 panca ya aneh dari seorang anak yang dilahirkan untuk kita. Ada 5. 4 sudah saya kemukakan yang lalu. Tinggal 1 yang hendak kita lihat di sini. Saya harap Anda masih ingat apa saja ke-5 aneh itu. Tidak apa saya mau mengulangi, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kiranya Engkau berkenan dengan kami. Berkenan untuk kami boleh duduk lagi di sekitar firman Tuhan. Bahwa oleh Roh-Mu yang kudus Engkau bekerja sedemikian rupa sehingga kami boleh memahami, kami boleh mendengar, kami juga boleh membaca, dan kami makan daripadanya. Maka itu ya Tuhan, hanya Roh-Mu yang kudus yang boleh melakukan ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mohon, kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, 5 itu ialah 1. Advent sebagai sejarah dan kenyataan, namun tetap saja aneh dan ajaib. Itu keanehan yang pertama. Yang kedua, aneh, belum lahir sudah kehilangan hak dalam keluarga. Yang ketiga, aneh, manusia jadi hadiah. Yang keempat, aneh, anak manusia sekaligus anak Allah. Nah itu 4 yang kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita tiba yang terakhir, yaitu yang ke-5, yaitu lambang pemerintahan dengan segala julukan aneh. Jadi sekali lagi yang ke-5 ini adalah lambang pemerintahan dengan julukan yang aneh. Nah, lambang pemerintahan di sini adalah lambang pemerintahan yaitu dari anak yang dilahirkan itu. Lambang pemerintahan dari anak yang diberikan untuk engkau dan saya. Saudara-saudara, untuk kita melihat lambang pemerintahan ini, kita bersyukur sekali lagi karena kita melihat dari nubuatan sampai digenapi dan sampai kemudian menjadi sejarah. Maka kita boleh lihat itu dalam 3 era. Era kita sampai saat ini, era waktu dulu ketika mulai dengan bangsa Israel pada abad pertama, dan ketika itu dinubuatkan.
tentang Advent, kemudian menjadi Natal, kemudian menjadi kerajaan Allah di bumi yang bertujuan menjadi sama seperti di surga. Nah, itu 3 era yang sudah kita lihat. Dan ketika ini ditulis sampai dengan abad yang pertama, maka kita harus lihat bagaimana Alkitab itu sambung menyambung. Kalau kita melihat umpamanya Nabi Yesaya, maka kita akan melihat penggenapannya di Matius, dan juga bagaimana selanjutnya dan dinyatakan kemudian dan yang akan datang itu oleh wahyu. Karena itu kalau kita mau merumuskan tentang lambang pemerintahannya itu bagaimana, maka kita perlu melihat dalam satu kesatuan. Karena dalam satu kesatuan itu Anda harus melihat Yesaya ini, yaitu dia sudah dari pasal 2, pasal 9, kemudian kita baca pasal 11, ya, pasal 65, dan juga dengan kaitan kitab-kitab lain. Apakah Mika, apakah kitab-kitab Nabi yang lain, maupun dengan kitab Perjanjian Baru, termasuk kitab yang terakhir dengan Wahyu. Karena itu kita lihat lambang pemerintahannya, yaitu kita perlu rumuskan nubuat Yesaya ini pada umumnya, ya, dan khususnya pasal-pasal tadi dengan sekali lagi yaitu kitab Wahyu. Karena kalau saya mau lihat lambangnya hanya dengan angka, lambangnya adalah 1000. Kalau saya lihat, kalau dalam kitab Wahyu, apa itu 1000? Kita kenal dengan milenium. Lambang pemerintahannya itu adalah 1000, atau begitu panjang dalam kepemerintahan Raja Damai itu. Dan itu yang saya kenal dengan pemerintahan, yaitu milenium atau millennial the kingdom, kerajaan milenial. Karena itu kita harus hati-hati sekali untuk menilai Alkitab ini, melihat Alkitab ini. Jangan sekali-kali kita pisahkan Alkitab yang sudah terbentuk ini. Kita bukan mendewakan Alkitab, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Oh saudara-saudara, ini adalah hanya kertas, ini hanya dicetak. Tetapi yang isinya, disitulah ada perkataan Allah. Disitulah mengandung keilahian daripada, yaitu Sang Pencipta, yang dinyatakan di dalam kitab suci kita ini. Dan itu dibentuk menjadi satu. Karena itu beribu tahun, tetapi beritanya bisa connect dengan penulis-penulis yang berbeda. Ini Alkitab ini, jangka penulisannya itu ada lebih dari 1500 tahun. Oleh orang-orang yang berbeda di zaman-zaman yang berbeda. Tetapi kita melihat kesatuan Alkitab, berita yang sambung menyambung, itu sangat luar biasa. Karena itu kalau kita umpamanya mau memahami tentang lambang pemerintahannya ada di bahunya, Anda selidik Alkitab, apa artinya bahu? Mengapa disebut bahu? Dan Anda akan melihat bahu di sini berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kedaulatan. Nah, kalau Anda lihat bahu di sini, Anda akan lihat bagaimana juga Simpson bicara tentang bahunya. Nah, kemudian Samuel berbicara tentang bahu. Dan yang pertama berbicara tentang bahu, yaitu Nimrod. Ya, juga berbicara tentang, yaitu Nimrod berbicara tentang, yaitu kekuasaan, yaitu. Tetapi kalau Saul itu, dia sudah berbicara tentang orang-orang yang dipilih. Orang yang dipilih Allah itu adalah, dia sudah berbicara tentang kekuatan, tentang mandat raja atau bahu.
dan juga tentang Eliakim. Ya, berbicara tentang bahu di situ. Nah, kita berbicara tentang bahu ini berhubungan dengan yaitu yang kita kenal sekarang dengan impeach itu. Karena Advent itu juga adalah berita tentang akan dilengserkan kekuasaan dunia dan akan diberikan kembali kepada pemilik dunia ini, kepada raja di atas segala raja nantinya. Dan itu yang disebut dengan Advent, yaitu berita tentang akan datang seorang yang akan menjadi milik kita, yang di bahunya terletak di sana lambang kepemerintahan akan dunia secara global. Nah, saudara-saudara, Advent berbicara tentang pelengseran. Malah saya tidak segan-segan menyatakan Advent itu berbicara tentang akan adanya yaitu kup terhadap yang jahat. Ya. Kekuasaan dari iblis akan dialihkan kepada Tuhan. Coba Anda lihat Yesaya 22 ayat 22. Ini kiasan dari Shebna kemudian ke Eliakim. Sekali lagi, dari Yesaya pasal 22 keseluruhan. Tetapi intinya Yesaya 22 ayat 22. Baiklah, saya akan membaca ayat ini, yaitu Yesaya 22 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi Yesaya itu. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan menaruh kunci rumah Daud atas bahunya. Ini berbicara tentang Eliakim dengan si Shebna, yang mana kehendak Tuhan akan beralih kepada Eliakim. Dia mewakili tentang yaitu kunci daripada pemerintahan ada di bahu daripada nanti dialihkan kepada Eliakim. Jadi saudara-saudara mengambil alih kepengurusan itu dari Shebna dan mengalihkan kepada Eliakim ini adalah suatu kiasan tentang apa yang kita baca dalam pasalnya yang ke-9. Jadi dari iblis akan dialihkan kepada Kristus. Jadi cukuplah engkau telah membuat planet bumi kita ini menjadi kuburan orang-orang yang sebenarnya yang dikasihi Allah, yang diciptakan Allah. Bahwa kematian, penderitaan, segala pencobaan, kesedihan dan kekecewaan, keputusasaan, luka berdarah di mana-mana. Dan itu telah terjadi pada zaman sebelum datangnya, yaitu seorang anak yang dilahirkan untuk kamu. Seorang anak yang diberikan untuk kamu. Dan kini, yaitu kita telah malah sekarang melihat seorang raja yang baru, seorang penguasa yang baru, kepemerintahan ada di bahunya, sebuah administrasi yang baru, dan semuanya berada di bahu Kristus Yesus. Nah, ini kalau kita berbicara tentang lambang kekuasaan dan bahu, tetapi itu adalah juga suatu keanehan dalam pemikiran manusia. Tentu ada tanda tanya kepada manusia. Apa yang telah Allah janjikan, apa yang diadventkan, tetapi menjadi sejarah pada kita. Nah, di dalam pernyataan Allah ini,
di dalam kebenaran Allah ini, di dalam Advent ini, di dalam juga apa yang menjadi aneh pada kita, masih tanda tanya pada kita, tetapi suatu kenyataan yang telah terjadi, malah suatu iman kepada kita. Kita sudah percaya, kita sudah menerima, dan kita tahu persis itu betul telah terjadi. Dan segala janjinya yang nanti dan sementara dilakukan dan nanti lagi akan dilakukan, itu pasti akan terjadi. Karena ada lagi yang aneh di dalam satu pribadi, satu oknum itu, bahwa keanehan yang ada itu pada 4 atribut yang disandangnya. Jadi 4 atribut ini atribut yang dimiliki oleh satu oknum, satu raja. Biasanya raja dulu dia memerlukan penasehat. Tapi justru yang dijanjikan itu raja penguasa dunia yang baru nanti, dia juga adalah penasihat ajaib. Dia juga katanya Allah perkasa. Kalau Saul membutuhkan orang-orang perkasa untuk membantu dia, termasuk Daud sebagai pemuda perkasa, maka raja yang satu ini, raja yang terakhir dari bangsa Israel ini, adalah raja yang perkasa. Dia juga dijuluki sebagai Bapa Kekal. Oh, dia Bapa Kekal. Bapa ini satu julukan tentang kekekalan. Siapa dia? Sehingga dia disebut sebagai Bapa Kekal. Dengan sifat kebapaannya. Itu ada pada oknum itu. Itu cuma ada pada Bapa. Itu cuma dikasihkan kepada Bapa. Yaitu Bapa pencipta, Bapa penyebab segala sesuatu. Allah itu penyebab segala sesuatu, penyebab daripada kasih. Maka itu dia disebut Bapa Kekal. Rujukannya jelas kemana? Dan dialah yang disebut juga Raja Damai. 4 poin ini, Anda bayangkan ada kepada anak yang akan dilahirkan untuk kita, tetapi bagi kita sudah dilahirkan. 4 poin ini ada pada anak yang diberikan untuk kita, dan itu sudah menjadi hadiah untuk kita. Oh, sungguh luar biasa kita. Sungguh kita mendapatkan yaitu sesuatu yang sangat-sangat besar sekali atas anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai lihat juga satu persatu dengan apa yang disebut dengan 4, yaitu predikat yang ada pada anak Advent itu. Penasihat ajaib. Sekali lagi, dari dulu raja itu butuh penasihat ajaib. Anda ingat bukan? Ahitofel. Ahitofel itu penasehat yang paling baik daripada Daud. Daud bekerja, Daud mengadakan tindakan selalu dengan penasehat yang kita kenal dalam kitab Samuel yang namanya Ahitofel. Itu. Nah, Ahitofel ini adalah, nanti kalau Anda belajar Alkitab akan dapat, oh dia kakeknya daripada Salomo, opanya Salomo. Berarti ada garis turunan Yesus juga dari Ahitofel itu. Ya. Ahitofel ini, kalau Anda selidiki siapa dia, sehingga ada kasus besar yang terjadi. Karena Ahitofel ini akhirnya dia memihak kepada Absalom. Di sanalah kejatuhan Ahitofel. Dia tidak lagi menjadi penasehat menurut apa yang dinyatakan oleh Allah. Dan akhirnya dia harus bunuh diri. Sayang. Itu penasehat bukan ajaib. Itu penasehat yang luar biasa yang terkenal bagi orang Israel. Tetapi penasehat manusiawi memiliki kelemahan. Yaitu karena tentu dia tidak senang juga Daud, maka dia berpihak kepada anaknya Daud. Tetapi untung saja Daud mengutus utusannya untuk supaya jangan mengikuti nasihat Ahitofel.
sehingga Daud dapat mempertahankan kerajaannya. Itu nanti saudara baca. Tapi ini berbicara soal penasihat ajaib. Itu adalah penasihat yang tidak salah, penasihat yang tetap memihak kepada Allah, sekalipun dirinya mungkin tidak senang terhadap seseorang. Ahitofel ini sekali lagi ayah dari Batsheba. Ya, ayah dari Batsheba. Dan Batsheba itu melahirkan satu-satunya anak, namanya Salomo. Nah saudara-saudara, penasehat ajaib hanya dia. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimanakah Anda paham dengan penasehat ajaib? Apa yang Anda pahami dengan penasehat ajaib? Contoh apa nasihat yang telah diberikan oleh penasehat itu kepadamu? Adakah engkau pernah memperhatikannya? Nah ini saudara-saudara kita sebagai umat Allah, orang Kristen, orang yang menyatakan bahwa Raja kita adalah Raja, yaitu penasehat ajaib namanya. Penasehat ajaib dijuluki kepadanya. Maka apa yang menjadi nasihat yang bagi Anda itu ajaib? Sebab banyak orang menyatakan, oh anak Yesus menasihati, khotbahnya selalu ya umum, nasihatnya umum. Saudara-saudara jangan nakal-nakal, saudara-saudara jangan membunuh, saudara-saudara hendaklah kamu harus menghormat orang tua, dan sebagainya dan sebagainya. Nasihat ini biasa. Ahitofel juga punya nasihat lebih dari itu. Nasihat ini orang tidak percaya juga tahu. Malah orang-orang dengan agama yang lain juga lebih mungkin dengan nasihat mereka. Nah sekarang kalau Kristus dengan nasihat ajaib, menurut Anda yang mana? Pernahkah Anda merenungkan, wah ini nasihat yang ajaib? Mari saya mengajak Anda membuka Alkitab Matius 26. Mari kita melihat Matius pasalnya yang ke-26. Ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-53 dari Matius 26. Demikian bunyinya. Atau mulai ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ini nasihat Kristus kepada murid-murid yang hendak membela Yesus dengan cara dunia ini. Yesus menyatakan bahwa jangan kamu membela aku dengan cara demikian. Aku punya pasukan yang jauh lebih kuat daripada engkau. Seorang itulah sebenarnya Petrus. Ketika Yesus hendak ditangkap, maka dialah yang pertama-tama bergegas dan bahkan sempat menghunus pedangnya, bahkan memotong telinga dari pengawal atau tentara dari imam besar. Saudara-saudara, kita dinasihatkan dengan nasihat aneh. Jangan gunakan pedang untuk melawan musuh. Yesus tidak mengatakan jangan berperang. Yesus katakan perangi itu perang dengan perang rohani. Perang rohani tidak menggunakan pedang. Perang rohani tidak mengenakan bedil. Perang rohani tidak menggunakan peluru tajam. Itu sudah kita bahas kemarin. Nasihat
dari anak yang dilahirkan ini adalah sarungkan pedangmu. Saya tidak membutuhkan pedangmu. Saya tidak perlu engkau membela aku dalam hal semacam ini. Anda boleh berapologi, bukan membela dan perang fisik. Tetapi apologimu beralaskan kepada kasihi dan doakan musuhmu. Pembelaan yang engkau harus lakukan, justru lihatlah musuh, kasihi dia, dan doakanlah dia. Ini nasihat yang tidak masuk di akal. Ini nasihat yang aneh. Tapi itulah sebabnya dia sebut penasihat ajaib engkau Allah. Penasihat ajaib engkau, ya anak yang dilahirkan untuk kita. Nah, dan nasihatnya dikatakan apa? Anda pernah menurut nasihatnya? Atau Anda tidak pernah merasakan nasihatnya? Berbahagialah bila engkau dinista oleh namaku. Berbahagialah jika engkau dirugikan karena namaku. Berbahagialah kalau apa yang menjadi milikmu terkuras oleh karena namaku. Pernahkah Anda merasa berbahagia? Atau Anda sudah pikir-pikir, sudah rugi saya ini, sudah terlalu banyak saya korbankan, sudah terlalu banyak saya berikan. Ingat, penasihat ajaib katakan justru berbahagialah. Nah, berbahagialah engkau. Semakin Anda berkurang, semakin Anda tentu akan berbahagia. Nah, nasihat ini meruntuhkan kekuatan musuh dan membalikkan kekuatan-kekuatan musuh kepada kemenangan bagi Kristus dan bagimu yang mengikuti nasihatnya. Roma terbalik. Kaisar bertobat bukan karena kekuatan pedang. Terbalik, saudara-saudara. Tapi justru adalah kelemahan yang dilihat dunia itu dipakai Allah menjadi kekuatan. Kenapa? Karena anak itu adalah El Gibo. Orang Israel tahu sekali apa itu El Gibo. Ini yang Nimrod itu, manusia perkasa pertama di bumi, seorang raja yang perkasa. Manusia itu adalah juga dijuluki sebagai El Gibo. Tetapi di sini El di sini adalah Allah perkasa. Allah yang dimaksudkan. Bukan Nimrod, Kejadian 10 ayat 9. Atau juga orang-orang perkasa seperti Daud. 1 Samuel 14 ayat 52. Saudara-saudara, mari kita melihat keperkasaan ini, yaitu orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Keperkasaan ini akan terjadi hanya sedikit nanti dari orang Israel yang dinubuatkan. Karena dalam Roma pasal 10 itu dikisahkan, ya. Tetapi juga di Yesaya pasal 10 itu juga sudah dikisahkan bahwa ayat 21 menyatakan suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut, banyaknya namun hanya sedikit akan kembali. Karena mereka akan melihat Allah yang perkasa. Nah, dan mereka itu akan ikut keperkasaan. Itu menurut pasal 10 ayatnya yang 21 dan juga 22. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini El Gibo, Allah yang perkasa di sini adalah keilahian daripada El Gibo. Itu yang mesti kita pahami, bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anak perkasa. Nah, sekarang bagaimana Anda melihat keperkasaan itu sekarang? Atau Anda cuma baca Alkitab?
Karena nanti dalam Natal anak-anak akan membaca bahwa nubuatan. Lalu seorang anak membaca Yesaya 9 ayat 5. Maka dibacalah. Maka kita sudah kenal. Tetapi coba Anda sebutkan keperkasaan Allah yang Anda tahu atau yang Anda miliki. Anda berpengalaman dengan keperkasaan Allah. Yesaya 11, ingat ini. 7 karunia Allah yang luar biasa. Yaitu 7 roh kekuatan Allah. Yesaya 11 ayat 12. Anda lihat Yesaya 11 ayatnya yang ke-12, ya. Roh Tuhan akan ada padanya. Ini Yesaya 11 ayat 12. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan, pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. 7 roh kekuatan Allah itu. Di antaranya roh keperkasaan. Mana roh keperkasaan yang ada padamu? Apa yang Anda kenal? Saudara-saudara, keperkasaan di sini bagaimana Daud disebut sebagai seorang yang perkasa. Kenapa dia perkasa? Dia melawan Goliat. Goliat yang besar ditaklukkan karena keperkasaannya. Kita perang rohani. Mana keperkasaan kita? Ambil saja keperkasaan dalam perang rohani. Aku berkata kepadamu, kalau Anda baca Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Jadi Anda akan melakukan perkara-perkara seperti keperkasaan yang dilakukan oleh Dia yang lahir itu. Dan bahkan lebih besar. Karena akan menghadapi dunia yang lebih kompleks. Dunia yang orang sebut tanda kutip lebih maju. Dan Anda akan berhadapan dalam peperangan iman, peperangan rohani. Telahkah Anda menunjukkan keperkasaan itu? Sudahkah Anda menghayati tentang keperkasaan itu? Bagaimana tanpa pedang mengalahkan dan merubuhkan dunia? Atau sebaliknya Anda telah melihat dunia sedang merubuhkan kekristenan. Dunia sedang memporak-poranda Alkitab kita. Dunia sedang mempreteli Alkitab kita. Dunia sedang menganggap enteng kitab suci kita. Dunia sedang menginjak-injak tentang senjata kita, senjata rohani kita. Sekarang ini dunia mau melawan semua dalam Alkitab. Semua yang disebut dengan nasihat-nasihat yang aneh itu dilengserkan oleh dunia. Dunia menggeser, mengikuti saja pemikiran yang baik menurut dunia. Sementara menurut Allah mereka bilang tidak masuk akal. Ini perintah Allah, ini perintah aneh, ketinggalan zaman. Saudara-saudara, sudahkah kita mengalahkan itu? Mari kita sadar dan bangkit untuk ikut keperkasaan dari anak yang dilahirkan itu. Apabila dia ada di dalam kamu, kamu di dalam dia, maka nyatakanlah keperkasaan itu. Karena sebenarnya apa yang dilihat lemah oleh dunia, justru itulah keperkasaan kita. Sekali lagi, keperkasaan kita. Keperkasaan aneh.
Kemudian saudara-saudara, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu adalah, Anda harus ingat, Bapa itu, dia disebut Bapa karena dia adalah permulaan dari segala sesuatu yang suci, yang baik. Dia sebut sebagai Bapa. Dan terutama dia adalah Bapa dengan sifat yang pertama menunjukkan kasih. Bapa kasih adanya. Ingat bagaimana Bapa yang menerima anaknya yang hilang. Raja ini adalah Bapa juga bagi umatnya, bahkan bagi segenap manusia. Karena dengan kemurahan dan pengampunan ia memanggil anaknya kembali. Dan orang-orang yang lain pun, semua manusia, tidak terkecuali, untuk datang kembali kepada Bapa ini. Itu yang disebut dengan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Allah ini adalah Allah yang